Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri, jumpa lagi dengan saya, masih dalam segmen Tari Cerita Misteri. Sobat Misteri dimanapun Anda berada, pada video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah cerita misteri yang kali ini datangnya dari teman saya, sebut saja dia adalah Andi. Namun sebelum saya menceritakan cerita misteri yang dialami oleh Andi, saya ingatkan kembali bagi Sobat Misteri yang telah mengikuti channel ini namun belum mengeklik tombol subscribe, silahkan klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar Sobat Misteri tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri dari segmen tari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai saja cerita misteri yang dialami oleh Andi. Cerita misteri ini berawal dari teman saya yang bernama Andi ketika ia sedang kuliah dulu di sebuah perguruan tinggi swasta. Karena Andi ini adalah seorang mahasiswa, maka ia lebih memilih untuk tinggal di sebuah kos-kosan sederhana yang letaknya tidak jauh dari kampusnya. Karena kos-kosan dari Andi ini tidak jauh dari kampus, maka tidak heran ketika hampir setiap pagi Andi menjumpai wanita-wanita mahasiswi-mahasiswi cantik yang memang berangkat menuju ke kampus. Hingga suatu ketika Andi agak sedikit tergoda, Andi ada sedikit terpesona dengan sosok wanita bertubuh langsing dan berparas ayu yang bernama Melati. Lalu ia punya niatan untuk bisa menjadi pacar dari si Melati tersebut. Singkat cerita, Andi dan Melati pun akhirnya jadian. Mereka berdua akhirnya menjadi sepasang muda-mudi yang sedang mabuk asmara. Nah, karena adanya pandemi di Indonesia yang terjadi sekitar hampir 2 tahun yang lalu, akhirnya pihak kampus pun memilih untuk mengadakan kuliah jarak jauh. Dengan adanya kuliah jarak jauh, akhirnya banyak mahasiswa dan mahasiswi lebih memilih untuk kembali pulang ke kampungnya dengan alasan untuk menghemat biaya hidupnya. Termasuk si pacarnya Andi tadi. Melati akhirnya memilih untuk kembali ke kampung halamannya di desa Sukamakmur. Nah, karena Melati pulang kampung ke desanya, akhirnya Andi merasa kesepian karena jarang sekali bertemu dengan Melati lagi. Nah, muncul niatan dari Andi untuk bisa datang atau bermain ke rumah Melati tersebut. Namun sayangnya Andi belum mengetahui di manakah desa atau kampung halaman dari Melati. Hingga akhirnya dia mengabari Melati bahwa ia ingin bermain ke rumahnya. Bak Gayung bersambut, akhirnya Melati pun mempersilahkan Andi untuk datang ke rumahnya di desa Sukamakmur. Akhirnya di-share-lah lokasi tempat tinggal Melati kepada Andi.
Ternyata setelah dibuka oleh Andi, share lokasinya jauh dari lokasi kampus. Kalau ditempuh dalam perjalanan bisa menghabiskan kurang lebih 3 jam perjalanan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan Andi untuk menemui kekasihnya di kampung halamannya. Hari Minggu pukul 3 sore, Andi pun bergegas untuk main ke rumah Melati dengan mengendarai sepeda motor fictionnya. Pukul 3 habis asar, Andi pun berjalan menyusuri aspal menuju ke desa Sukamakmur. Hingga akhirnya 3 jam menempuh perjalanan, kurang lebih pukul 7 malam, Andi pun tiba di desa Sukamakmur, di desa tempat tinggal Melati kekasihnya. Ia pun menghabiskan atau memanfaatkan kesempatan bertemu dengan kekasihnya dengan mengobrol, melepas rindu di rumah sederhana milik Melati. Hingga akhirnya pukul 9 malam, Andi pun berpamitan kepada Melati untuk segera pulang kembali ke kos-kosannya. Di starterlah motor fiction milik Andi tersebut, dan dia pun sedikit demi sedikit akhirnya meninggalkan kediaman dari Melati. Dalam perjalanan pulang tak disangka ternyata turun hujan yang lumayan lebat, sehingga memaksa Andi untuk mencari sebuah tempat yang bisa digunakan Andi untuk berteduh. Karena memang dasarnya desa Sukamakmur tersebut adalah desa yang agak terpencil dan jauh dari keramaian, Andi cukup sulit menemukan sebuah tempat yang bisa digunakan ya untuk berteduh. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah bangunan yang nampaknya kosong, tidak berpenghuni, yang cukuplah untuk digunakan Andi berteduh selama menunggu hujan reda. Akhirnya Andi pun memarkirkan sepeda motornya di depan bangunan tersebut. Sesampainya Andi di tempat tersebut, Andi pun segera memarkirkan sepeda motornya di depan bangunan tersebut. Lalu Andi bergegas berteduh di sebuah ruangan yang ada di bangunan tersebut. Sambil menunggu hujan reda, Andi pun membuka bungkus rokoknya dan mengambil sebatang rokok, lalu ia nyalakan sebagai teman Andi berteduh malam itu. Ketika Andi menghisap 3, 4, 5 hisapan, tak sengaja Andi mendengarkan suara seperti anak-anak kecil sedang bermain. Terdengar suara tersebut jelas sekali di telinga Andi. Andi berusaha untuk terus berpikir positif. Dia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Mungkin suara anak-anak tersebut adalah suara dari anak-anak yang memang sedang bermain di desa sebelah. Andi pun terbangun dari tempat duduknya dan berusaha mencari sumber suara tersebut. Namun ternyata Andi tidak menemukan desa yang ada di sekitar bangunan tua tersebut. Dia berkeliling ke kanan, ke kiri. Apakah ada desa yang ada di sekitar bangunan tersebut? Ternyata Andi tidak menemukannya. Lalu Andi kembali berusaha menenangkan dirinya. Namun suara tawa dari anak-anak kecil semakin lama terdengar semakin keras dan semakin mendekat. Hingga akhirnya Andi pun menoleh ke arah sepeda motornya yang terparkir di depan bangunan tersebut. Andi nampak kaget ketika ia melihat sosok kecil hitam yang sedang berlari-larian, berkejar-kejaran, memutari motor fiction miliknya. Ia hanya bisa menatap melongo sambil berusaha untuk tetap tenang.
ia mulai fokus sedikit demi sedikit dan berusaha menata pikirannya agar tidak berhalusinasi. Namun lama-kelamaan Andi menatap, ternyata memang dia benar-benar melihat sosok hitam kecil yang sedang bermain-main di depan motor miliknya. Hingga secara spontan Andi pun berusaha untuk mengusir makhluk-makhluk tersebut. Hus, pergi sana, jangan bermain-main di sepeda motorku. Mendengar teriakan dari Andi, akhirnya satu persatu makhluk tersebut pergi meninggalkan motor milik Andi sambil tertawa. Menahan rasa takut yang sudah tak terbendung lagi, akhirnya Andi mendekati motor miliknya dan ia ambil kunci kontak lalu menyalakan motornya di bawah terik hujan yang masih belum reda juga. Ditariklah gas motornya sedikit demi sedikit meninggalkan bangunan terbengkalai tersebut. Namun baru beberapa meter saja Andi meninggalkan bangunan tersebut, terdengar kembali suara tawa anak-anak yang sedang bermain itu lagi. Hingga akhirnya suara tersebut sedikit membuyarkan fokus dari Andi yang memang tergantung hanya pada sinar milik motornya, karena di sekeliling jalan tersebut belum ada lampu penerangan. Suara tawa tersebut semakin lama terdengar semakin keras, hingga akhirnya Andi pun menoleh ke arah kaca spion di motornya. Ternyata di dalam kaca spion tersebut terlihat ada sosok putih yang tadi ia lihat itu sedang mengikuti motornya, seolah-olah bayangan hitam kecil tadi berusaha untuk mengejar motor milik Andi. Lalu Andi pun kaget dan secara spontan ia menoleh ke arah ke belakang motor, dan ternyata di belakang motornya ternyata tidak ada sosok bayangan hitam itu. Dan Andi pun melihat ke arah spion dan ternyata bayangan tersebut terlihat kembali di dalam spion motor milik Andi. Tanpa pikir panjang lagi, Andi pun terus menarik gas motornya hingga lama-kelamaan meninggalkan bangunan terbengkalai tersebut. Singkat cerita, Andi akhirnya sampai di kos-kosan miliknya. Dengan napas terengah-engah, Andi pun kembali membuka pintu kos-kosannya. Ia masuk ke dalam kos-kosan dan bergegas untuk berganti baju yang sudah terlanjur basah karena tetesan air hujan. Tak berselang lama setelah Andi berganti pakaian, Andi pun kembali menutup pintu kos-kosannya. Dan tak lupa ia memasukkan motornya ke dalam kos-kosan. Setelah memasukkan motornya dan menutup pintu dari kos-kosannya, baru 2-3 langkah ia dari pintu, ternyata terdengar suara ada seseorang yang mengetuk pintunya. Andi pun terperanjak kaget. Lalu Andi menoleh ke arah pintu tersebut dan ia mendekati suara ketokan dari pintu tersebut. Dibukakanlah pintu kos-kosan. Ternyata setelah dibukakan, tidak terlihat ada seseorang yang sedang mengetuk pintu tersebut. Andi kaget, hingga akhirnya dia langsung menutup pintu kos-kosannya dan bergegas menuju ke kamar tidurnya. Direbahkanlah badannya sambil tiduran dan beristirahat. Namun baru saja ia merebahkan tubuhnya di atas kasurnya, HP miliknya berdering. Lalu diambillah HP tersebut dan terlihat ada nomor baru yang melakukan panggilan ke HP milik dia. Tanpa adanya perasaan
yang aneh-aneh, akhirnya Andi mengangkat panggilan tersebut. Ketika Andi menerima panggilan dari nomor baru tersebut, terdengar suara tawa dari seorang perempuan yang diikuti oleh tawa dari anak-anak. Suara tawa dari anak-anak tersebut persis yang ia dengarkan ketika ia sedang berteduh di bawah bangunan terbengkalai tersebut. Hingga akhirnya Andi pun kaget dan segera mematikan panggilan tersebut. Ia paksakan malam itu untuk segera memejamkan mata agar ia bisa secepatnya untuk beristirahat. Pagi pun tiba. Akhirnya Andi berinisiatif untuk menelpon kekasihnya, yaitu Melati. Diceritakan semua peristiwa yang ia alami semalam kepada Melati. Ternyata dari penjelasan Melati bahwa tempat yang Andi gunakan untuk berteduh semalam merupakan bangunan terbengkalai bekas sebuah rumah sakit yang memang sudah lama ditutup akibat ulah dari seorang dokter di sana yang membuka praktek aborsi, sehingga banyak warga yang tidak terima dan akhirnya warga mendatangi rumah tersebut dan membakar rumah sakit itu. Hingga akhirnya sampai saat ini rumah sakit tersebut menjadi sebuah bangunan yang terbengkalai. Andi benar-benar kaget setelah mendapatkan penjelasan dari Melati. Hingga akhirnya Andi terikat kembali dengan nomor telepon yang telah menelponinya di malam hari. Ternyata setelah ia cek, nomor telepon tersebut masih ada dalam memori HP-nya. Dengan perasaan yang agak sedikit cemas, Andi berusaha untuk menelpon kembali nomor tersebut. Hingga akhirnya ia beranikan diri untuk memencet nomor tersebut dan melakukan panggilan suara. Betapa kagetnya Andi ketika panggilan tersebut diangkat dan dari dalam telepon terdengar suara. Demikian cerita misteri dalam segmen Tari pada kesempatan kali ini. Jangan lupa bagi sobat misteri yang belum mengklik tombol subscribe, silahkan sobat misteri klik terlebih dahulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat misteri tidak ketinggalan dengan cerita-cerita misteri di channel ini. Demikian, sampai berjumpa lagi dengan cerita-cerita misteri selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.